Halo semua, kembali lagi dengan gua Fani Pengerang. Dan seperti janji gua di video gua sebelumnya, hari ini gua akan nunjukin gimana gua ganti selang rem dengan master rem. Cuaca di luar itu agak mendung. Sebenarnya gua mau bikin di luar garasi gua, tapi karena ini rada gerimis, jadi gua takut kenapa-napa nanti juga pindah-pindah motor. Dan motornya gua sudah bongkar dari tadi pagi itu di bagian dalam. Sebelumnya gue sudah bongkar seperti ini, kalian bisa lihat memang di sini agak rumit, agak ribet. Knalpot, bodi semua, bodi depan gue sudah cabut seperti ini. Ini semua gue sudah cabut, cover, lampu. Kenapa gue bikin seperti ini? Karena jujur untuk yang tipe ABS itu agak ribet. Karena kalian bisa lihat ini modul ABS-nya dan ini selang remnya, yang semua ngumpul di tengah dulu, kemudian baru diarahkan ke kaliper depan dan belakang. Dan kalian bisa lihat di sini juga ini ribet, ini masuk ke bawah, habis masuk ke bawah dia naik ke atas lagi sini. Jadi jujur banyak yang harus gua buka dulu karena sini banyak pengaman, banyak baut-baut pengaman, jadi harus gua buka semuanya sampai depan, semua gua sudah buka. Apalagi yang di bagian belakang itu cukup banyak, di dalam juga ada baut pengaman agar selangnya aman. Tapi gua buka dulu supaya lebih gampang saat gua ganti selang rem dengan master rem ini. Oke, untuk pertama ini gua harus menguras isi dari tabung minyak rem dan semua minyak rem yang ada di dalam selang dengan kaliper akan gua buang. Bahan yang gua perlukan pada saat gua mau membuang yaitu ini selang bening, bisa kalian dapat di mana saja, biasa juga di toko-toko yang jual ikan hias, akuarium ada. Dan selangnya gua sudah pasang di nepal kaliper, jadi nepalnya itu tinggal kita buka pakai kunci 8. Tapi sebelumnya kita juga harus membuka tutup dari tabung minyak remnya agar udara mendorong minyak rem itu ke bawah dan kita langsung keluar dari nepal, dibuang ke tampungan. Seperti itu kerjanya. Jadi sebelumnya gua harus, ini gua sudah buka tadi, tutup tabung minyak remnya harus kita buka. Dan ingat, harus hati-hati karena jangan sampai minyak rem ini tumpah di cat atau bodi kalian, karena minyak rem ini cukup bisa membuat warna cat kalian terkelupas. Oke, setelah ini sudah dibuka, kita tinggal lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya. Ini selangnya tersambung di nepal kaliper belakang. Ini di tampungan. Ini biasa gua pakai untuk oli atau pembuangan lainnya. Ini selangnya ke dalam dan kita tinggal buka nepalnya seperti ini. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita tinggal tekan minyak rem yang ada di atas ini. Sebelumnya gue mohon maaf karena gue nggak sempat rekam tadi pada saat gue buang minyak remnya. Ini sudah banyak, ini sudah keluar juga. Itu jujur gue lupa kalau tadi videonya gue pause. Gue pikir tadi merekam, ternyata tidak merekam, jadi gue mohon maaf. Tapi kira-kira caranya seperti ini. Mungkin jujur di tipe ABS itu agak sulit, jadi setelah dia keluar gue harus bantu dengan gue pompa master remnya, karena di situ ada modul ABS sebagai, mungkin dia sebagai tahanan dari tekanan atau minyak rem, jadi sebagian masih ada di atas. Jadi ini tadi gue sudah buang dan kameranya gua taruh, gua pikir tadi ngerekam, ternyata tidak. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk ABS kira-kira kalau dia sudah keluar dan tidak semuanya keluar, dia ketahan,
kalian pompa sedikit untuk master remnya, karena itu ketahannya di modul ABS nya. Oke, gua lanjut dulu. Dan gua kelabakan membuka selang remnya karena mungkin nggak pernah dibuka, jadi sangat keras. Di sini gua mau buka modulnya, tapi gua takut nanti modulnya yang rusak karena tahanan modulnya itu cuma plat yang tipis ini, jadi nggak bisa dibuka selang remnya kalau pas modulnya di sini. Jadi gua dengan susah payah membuka dan akhirnya bisa kalian lihat ini adalah selang rem dan ini adalah modul ABS dari NMAX gua. Jadi selang remnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat kalau selang rem yang ABS itu ada seperti ini modelnya. Jadi ada pipa-pipa. Sebelum dia ke selang, dia masuk ke pipa dulu seperti ini. Dan ini yang paling susah dicabut tadi, karena pipanya ini cukup, bisa dibilang cukup alot atau cukup keras, tapi masih bisa lah. Jadi nanti untuk bautnya ini gua akan buka di luar saja agar aman, tidak merusak ABS, karena ABS-nya hanya ditahan plat tipis. Jadi pada saat gua mau buka paksa itu platnya bisa bengkok. Jadi selang remnya yang motor gua ABS seperti ini. Ya mungkin sekaligus gua akan bersihkan dulu. Ini tadi gua sudah longgarin baut-bautnya yang di modul ABS. Dan penyebab kenapa susah dibuka itu karena di sini sudah banyak kerak atau kotoran. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini sudah sangat sulit. Ini banyak yang warna-warna putih, ini kotoran. Ini juga. Jadi memang cukup sulit waktu gue buka. Oke. Dan sini gue mau jelaskan. Jadi seperti ini modelnya. Yang motornya ini menghadap ke bagian bodi, dan untuk selang-selangnya ini, yang ini selang menuju kaliper depan, yang ini master rem depan atau master rem kanan, yang ini dari master rem kiri atau master rem belakang, dan ini menuju ke kaliper belakang seperti ini. Jadi ini yang paling panjang. Jadi waktu pemasangan gua lihat kabel switch remnya seperti ini, sedangkan punya RCB seperti ini. Jadi kabelnya ini gua akan cabut dari soketnya ini dan akan gua sambung seperti biasa, karena ini nggak pasti bisa masuk. Jadi harus gua akalin seperti apa. Jadi ini tinggal gua cabut saja bagian dalamnya dan disambungkan ke sini. Oke, ini sementara terpasang seperti ini. Bisa kalian lihat, jadi modelnya seperti ini. Terus selangnya gue pasang yang sebentar, yang seperti ini selangnya. Seperti ini masuk, sama juga sebelah seperti itu. Dan yang paling rumit yaitu mengatur ini. Mengatur selang rem yang masuk di modul ABS. Ini benar-benar susah. Serius, ini benar-benar susah. Ditambah juga selang yang braided ini, braided kalau nggak salah braidednya itu pakai baja, itu benar-benar susah ditekuk agar membentuk seperti ini. Karena ada beberapa yang gua paksa sampai ada yang lecet seperti ini. Kalau kelihatan ini lecet. Jadi ini benar-benar susah dipasangnya. Kemudian ini gue pasang lagi, gue rapiin lagi seperti semula dan di bawah. Kemudian yang susah juga yang bagian belakangnya, itu lewat belakang. Dan ini juga gue rapiin semua, gue mau kembali kelihatan seperti standar. Jadi gue rapiin semua, ini juga gue rapiin. Dan ini pelindung yang ada di selang rem TDR-nya gue pasang sini supaya nggak lecet. Terus ini turun dikit ke bawah dan
masuk ke sini. Yang agak susah, ini agak sulit gua bikin karena pada saat setir belok-belok itu modulnya ketarik karena ini kabel braided yang kaku. Jadi nah, sekarang sudah dapat posisi yang aman. Jadi kabel braidednya tidak menarik modul ABS-nya. Jadi ini seperti ini. Oh ya, dan ini gua sudah potong. Memang resiko dari pemasangan master rem radial itu banyak yang dipotong, sebelah juga, terutama yang covernya ini gua potong. Ini juga harus dipotong sedikit, sebelah juga seperti itu. Oke, gua rapin dulu, nanti gua lanjutkan perkembangannya. Oke, dan ada sedikit yang gua mau tambahin. Ini adalah sebentar. Ya, yang ini adalah kabel switch rem dari master rem RCB. Yang sebelumnya itu ada soket seperti soket warna putih begini. Tapi bawaannya NMAX itu hanya seperti ini, yang single. Otomatis akhirnya gua cabut kabelnya dari soket yang seperti ini, gua cabut. Terus gua pakai selongsong bakar dan gua sambung langsung seperti ini. Itu tambahan dari gua pasang lagi selanjutnya. Oke, kira-kira kalau modelnya terpasang itu seperti ini. Ini baru gua pasang yang bagian atasnya. Jadi kira-kira modelnya seperti ini. Ya, seperti ini modelnya. Oke, sekarang gua tinggal isi minyak remnya. Dan di sini untuk minyak remnya gua pakai dari Preston .4 yang clear. Jadi yang mungkin lebih akrab dibilang yang warna bening. Jadi untuk minyak remnya gua pakai Preston .4 karena memang anjurannya untuk motor yang baru itu ditulis sini untuk .4. Oke, gua coba untuk isi minyak remnya. Nanti kalian bisa lihat seperti apa gua coba untuk mengisi minyak rem motor ini. Untuk melakukan pengisian, pertama tabung minyak remnya gua buka seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu gua sudah pasang selang seperti ini. Dan nanti untuk mengisi minyak remnya gua pakai ini alat suntik. Nantinya minyak remnya ada di dalam sini. Kemudian minyak remnya akan gua masukkan dari sini. Jadi akan gua press dari sini untuk naik ke atas. Oke, kita lihat seperti apa. Tapi jangan lupa untuk kalian melonggarkan baut maple ini agar minyak rem bisa masuk ke dalam. Oke, ini sudah terisi minyak remnya. Sekarang gua akan coba untuk memasukkan minyak rem ini ke dalam. Jadi ini kita masukkan seperti ini. Oke, dan ini akan coba gue tekan ke dalam. Itu masuk. Oke, dia masuk terus. Dan kalian bisa lihat di atas itu kalian bisa lihat dia naik terus. Oke, gua rasa sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita langsung kunci lagi bagian bawahnya ini. Oke, dan pengisiannya kira-kira seperti itu. Kalian sudah lihat dia naik ke atas. Itu sudah langsung naik.
Jadi kira-kira pengisiannya seperti itu, lebih cepat. Gua nggak perlu isi dari atas dan gua pompa lagi masternya. Jadi tinggal gua isi dari bawah, gua suntik begitu, dia langsung naik ke atas. Jadi sekarang prosesnya kita tinggal membuang angin valve-nya. Dan akhirnya motor ini selesai juga. Gua udah selesai memasang atau mengganti selang rem dengan merek TDR, dan gua juga sudah selesai memasang master rem dari RCB, master rem radial dari RCB. Seperti gua bilang tadi, kalau memang mau pasang yang radial, ada beberapa bagian yang harus kita potong, contohnya ini. Terus di bagian belakangnya juga gua harus potong, sama juga seperti sebelah. Jadi memang banyak yang harus kita korbankan untuk memasang master rem radial, karena memang modelnya beda. Seperti kalau yang ini mungkin, oh ya, ini juga gua potong. Dan semuanya sudah terpasang dengan baik. Tadi kalian sudah lihat cara gua mengganti atau mengisi lagi minyak rem, dan ini sudah nyaman, sudah enak. Jadi gua sarankan habis kita isi, kita buang angin valve. Kita lakukan seperti biasa. Pertama gua tahan, terus gua buang lewat nipple yang ada di kaliper depan. Setelah gua rasa cukup, sudah nggak ada angin valve, gua bikin juga yang hal sama, gua pompa, terus gua tahan, lalu gua buang dari nipple yang ada di master rem. Jadi di sini juga nantinya ada angin valve yang harus kita buang. Jadi kalau untuk yang radial itu ada dua pembuangan. Pertama kita harus buang yang di kaliper. Setelah kita lihat sudah tidak ada angin, atau kita kan tadi pakai selang, jadi kelihatan kalau ada udara-udara di antara minyak rem. Kalau sudah bersih, gua lanjutkan untuk membuang angin yang ada di sini. Di sini juga ada udara-udara sampai terakhir di selangnya itu sudah full minyak rem, tidak ada udara lagi, artinya sudah pas. Ini juga sudah pas. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Gua mohon maaf buat kalian semua bila videonya gua skip karena waktu penggantian ini itu ternyata agak lebih ribet. Waktu penggantian selang remnya itu, dari penggantian master yang paling ribet itu ke penggantian selang rem, karena ABS itu banyak yang agak cukup rumit untuk membuka selang rem dari NMAX ABS. Jadi gua harus cabut lagi modul ABS-nya, gua pasang lagi. Tapi syukurlah sekarang sudah selesai. Jadi gua mohon maaf bila nggak semua yang gua bikin itu ada di video ini, karena cukup rumit dan agak lama. Tadi gua mulai rekam video itu sekitar jam 8:30 pagi, dan sekarang itu sekitar jam 2 siang gua baru selesai. Untuk pasang masternya, remnya nggak lama. Untuk isi minyak remnya ini nggak lama juga. Yang lama itu pada saat pemasangan selang remnya. Jadi gua mohon maaf sekali lagi. Semoga video ini dapat membantu kalian yang ingin ganti ke master rem radial atau ganti selang rem. Bila ada pertanyaan silahkan tulis aja di komen, nanti gua coba balas semampu gua. Dan oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada pertanyaan silahkan di komen. Bila suka silahkan like, tidak suka silahkan dislike saja. Sampai ketemu lagi dengan gua Fani Behingirang di video gua selanjutnya di channel ini, dan tetap hati di jalan, dan dadah, ciao.